Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita akan melaksanakan aktivitas panjang hari ini, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh untuk mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang akan membekali kami untuk kami melaksanakan kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini tema renungan firman Tuhan adalah kawan yang sejati. Saya mengambil nats dari Ibrani pasal 13 ayat 5 yang mengatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ada seorang yang berkebangsaan Irlandia. Dia adalah seorang penyair, namanya adalah Joseph Scriven. Jadi Joseph Scriven ini di usianya yang ke-25 tahun, dia itu berencana menikahi kekasihnya. Namun tragis saudara-saudara, ada suatu peristiwa yang mereka itu tidak jadi menikah. Kenapa? Apakah peristiwa itu? Karena di sehari sebelum mereka itu menikah, maka sang kekasih ini pergi untuk selama-lamanya. Karena ia tenggelam dan ia meninggal. Saudara-saudara, di umur yang masih relatif muda ini saudara, yaitu 25 tahun, dia itu demi menghibur laranya, maka dia yang dari Irlandia ini pindah ke Kanada. Di saat dia di Kanada dan beberapa lama dia itu mengadu nasib di negeri itu, maka dia dapat kabar dari orang tuanya bahwa ibunya ini sakit keras. Di saat ibunya sakit keras, ia yang baru beberapa saat merantau, maka ia tidak bisa menjenguk ibunya pulang saudara-saudara. Dan ia sangat sedih, si Joseph Scriven ini. Kemudian supaya ia memberikan kabar kepada ibunya, maka ia menulis sebuah puisi untuk menghibur sang ibu. Puisi yang ditulis oleh seorang penyair yang ternama Irlandia ini kemudian digubah oleh Charles Crawford menjadi satu himne yang sangat terkenal dan mengubah jutaan orang yang ada di dunia ini. Himne ini adalah judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Di dalam syairnya mengatakan bahwa Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudara-saudara, Ibrani pasal 13 ayat 5b itu berbunyi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani kepada jemaat di Ibrani. Inilah yang dikatakan, inilah janji dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Sungguh, ini seperti yang ditulis oleh pujangga dari Irlandia ini. Di saat ibunya sakit, dia menuliskan mengenai satu syair yang cukup terkenal, yaitu Yesus Kawan yang Sejati. Di saat Yesus itu kawan yang setiawan, kawan yang sejati, maka dia tidak akan membiarkan umatnya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang berserah kepadanya. Nats dari Ibrani pasal 13 ayat 5b ini juga sebenarnya dikutip dari Ulangan pasal 31 ayat 6 yang janji ini diberikan Tuhan kepada Yosua. Di saat Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, saudara-saudara, maka Yosua yang penuh dengan kekhawatiran, Yosua yang penuh dengan ketakutan, maka dengan janji Tuhan ini, maka Yosua mendapatkan satu semangat yang baru untuk memimpin bangsa Israel yang dikenal dengan tegar tengkuk. Alkitab mencatat, saudara-saudara,
bahwa di saat Allah mengatakan ini di Ulangan pasal 31 ayat 6 kepada Yosua, maka Alkitab mencatat bahwa Yosua di saat memimpin bangsa Israel itu memperoleh kesuksesan demi kesuksesan. Meskipun banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, meskipun banyak sekali hal-hal yang dihadapi aral melintang, tetapi Yosua, Alkitab mencatat, ia sukses di dalam memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan berjanji bahwa ia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Penulis kitab Ibrani yang juga mengutip dari Ulangan pasal 31 ayat 6 ini mengatakan kepada orang-orang Ibrani, mereka itu sedang mengalami berbagai kesulitan, mereka itu sedang mengalami berbagai tantangan oleh iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu dianiaya dan mereka itu diperlakukan secara tidak adil. Tetapi saudara-saudara, meskipun mereka hidup di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, tetapi mereka tetap tegar, mereka tetap kuat, mereka tetap ada satu sukacita. Karena apa saudara? Karena ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Seperti penulis kitab Ibrani katakan kepada jemaat Ibrani, bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka di saat mereka mengalami kesulitan tantangan oleh iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada saat ini pesan yang sama juga disampaikan kepada kita semuanya. Allah yang Yosua sembah dan Allah yang jemaat Ibrani percaya itu adalah Allah yang kita percaya juga. Ia adalah Allah yang sama dengan Allah kita. Ia menyatakan dirinya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia mengatakan kepada kita saat ini, saudara-saudara, sebelum kita mengawali hari-hari kita, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, Allah mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang saat ini kita renungkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, dan ia adalah Allah yang setia. Ia adalah kawan yang sejati. Ini terbukti dengan pengalaman yang pernah Yosua rasakan dan itu tertulis di dalam kitab suci. Kemudian juga dengan jemaat di Ibrani. Dan saat ini saudara-saudara, firman Tuhan ini menyapa kita bahwa Yesus Kristus itu, ia mengatakan kepada orang-orang yang mempercayakan diri penuh kepadanya bahwa ia sekali-kali tidak akan meninggalkan dan sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita saat ini janganlah kita patah semangat, janganlah kita putus asa, tetapi marilah kita terus berharap kepada Dia, yaitu Allah yang setiawan, Yesus kawan yang sejati, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, Tuhan memberkati.